Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kesumaningrum, usia 44 tahun, berasal dari kota Medan Lubuk Pakam. Dengan mengikuti program ini, turun berat badan 18 kilo, stamina sehat luar biasa. Terima kasih. Selamat malam, apa kabar semuanya para peserta edukasi online malam ini? Tentunya masih bersemangat kan? Nah, malam ini saya akan memberikan edukasi hari ke-8, yaitu tentang membaca label nutrisi. Ketika teman-teman tidak ada pilihan selain menggunakan makanan instan ataupun kemasan, kita harus mempelajari label nutrisinya, yaitu yang rendah kalori, tinggi protein, dan yang rendah lemak. Label makanan apa yang perlu Anda ketahui? Yaitu yang pertama, merek dagang, kedua, nama produk, ketiga, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, yang keempat, pesan kesehatan, yang kelima, berat ataupun isi, yang keenam, keterangan tentang halal, yang ketujuh, informasi nilai gizi, yang kedelapan, nama dan alamat yang memproduksi, yang kesembilan, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, yang kesepuluh, izin edar. Nah, di sini teman-teman, saya mengingatkan yaitu tentang pesan kesehatan. Konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 mg atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko membuat kita hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Jadi hindari itu ya teman-teman. Dengan mencermati pesan kesehatan tersebut, masyarakat dapat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak untuk terhindar dari penyakit yang tidak menular, yaitu penyakit hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Apakah yang dimaksud dengan label nutrisi? Yaitu informasi nilai gizi label yang biasanya ada di kemasan makanan tersebut, yaitu berisi informasi kandungan nutrisi makanan tersebut. Nah, ini berguna sebagai bahan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu barang. Apakah Anda membeli makanan instan atau kemasan? Kalau memang tidak ada pilihan selain menggunakan makanan instan atau kemasan, sebaiknya pelajari dulu label nutrisinya. Cara cepat dan praktis untuk menentukan pilihan adalah dengan memperhatikan rendahnya kalori, tinggi protein, rendah lemak. Keputusan yang dibuat seperti ini memberi pilihan yang terbaik. Misalkan saja untuk label makanan kalengan tuna. Meski kelihatannya sama, berbeda merek, tetapi kadar kalori, lemak, dan proteinnya juga berbeda. Cara membaca informasi nilai gizi dapat dilihat pada keterangan pada gambar. Ingat, perhatikan takaran sajian pada kemasan, kandungan lemak, protein, karbo, dan natrium dalam satu penyajian. Terkadang dalam satu bungkus terdapat lebih dari satu sajian, jadi agar tidak berlebih kita mengkonsumsi makanan, harus perhatikan takaran satu sajian per bungkus. Untuk hitungan kalori juga sama. Jika dalam informasi kalori sajian per porsi sebanyak 250 kalori dan kalori dari lemak sebanyak 110, jadi jika kita memakan 2 porsi, maka Anda akan memperoleh 500 kalori ditambah 220 kalori dari lemak. Kadar kalori dalam kemasan itu rendah apabila kadar kalori mendekati atau sekitar 40. Sedang apabila kadar kalori mendekati atau sekitar 100. Tinggi apabila kadar kalori mendekati atau sekitar 400. Angka kecukupan gizi atau AKG dapat diperoleh berdasarkan proporsi kandungan nutrisi dalam sajian. Kebutuhan nutrisi harian dikatakan terpenuhi apabila AKG dari nutrisi tersebut mencapai 100%. Makanan yang kandungan nutrisinya kurang lebih baik kita hindari karena sudah pasti tidak sehat. Lebih baik kita memilih makanan yang mengandung vitamin untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Jika Anda bingung memilih di antara 2 makanan kemasan, baik jenis ataupun merek, maka Anda bisa bandingkan kandungan nutrisi pada label makanan tersebut, agar kita tahu kadar asupan nutrisi yang ada pada suatu produk lebih bagus yang mana. Jika suatu makanan memiliki kadar dan persen AKG mineral yang sama, tapi kandungan lemak dan kalori yang berbeda, dengan membandingkannya Anda dapat mengetahui jumlah kalori yang lebih sesuai dengan kebutuhan harian Anda.
Misalnya saja pada kemasan les ukuran besar ataupun 168 gram. Pada bagian belakang tercantum informasi nilai gizi untuk 8 sajian per kemasan. Berarti kita kalikan jumlah energi total dan lemak dengan 8 sajian. Karena informasi yang tercantum merupakan hitungan untuk satu kali sajian, yang berarti kalau kita konsumsi satu bungkus besar itu, berarti kalori yang masuk ke tubuh kita adalah 880 kilokalori dan 560 kalori lemaknya. Jika saat kita memilih makanan tertera lemak jenuh yang tinggi pada label, sebisa mungkin kita hindari karena untuk menurunkan lemak jenuh itu tidak mudah, teman-teman. Selain itu, tidak baik juga untuk kesehatan tubuh kita seperti contoh yang tertera pada label nutrisi Indomie kaldu ayam. Karbohidrat yang terkandung pada Indomie juga cukup tinggi, sedangkan protein rendah, cuma 6 gram. Nah, di sini saya menjelaskan produk kita di mana kebutuhan harian kita sudah tercukupi dengan meminum nutrisi satu hari 2 kali. Karena di dalam satu gelas shake itu mengandung vitamin A lebih banyak dari sebuah mangga, mengandung vitamin E lebih banyak dari sebuah pisang, mengandung protein lebih banyak dari sepotong dada ayam, mengandung kalsium lebih banyak dari segelas besar yogurt, mengandung zat besi lebih banyak dari setengah mangkuk kacang. Nah, oke teman-teman, di sini sudah cukup ya penjelasan saya. Bagi ada yang mau bertanya, saya persilahkan.